Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamsir dari mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare secara daring. Hari ini akan membahas tentang model pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam pembelajaran PAIK. Sebelum kita mulai, yang kami ta'zimi dan yang kami hormati Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kami ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa adalah model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam pembelajaran PAIK. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas nama 4 orang. Yang pertama Kamsir, saya sendiri. Yang kedua adalah Sutriani, yang ketiga Trisnawati, yang keempat Nur Esah, yang diampuh oleh dosen atas nama Dr. Usman SAG MAG. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebuah pembahasan itu pasti ada yang melatar belakangi. Jadi latar belakang dari makalah kali ini adalah pendidikan adalah tiang pokok suatu bangsa dan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa atau suatu negara. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia dalam pendidikan adalah guru. Jadi guru pada era globalisasi harus lebih efektif dan kreatif menerima perubahan yang ada. Lembaga pendidikan menjadi wadah untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini tentunya akan memberikan kemajuan yang cukup pesat dalam pembelajaran. Maka seorang guru harus mampu meningkatkan motivasi dan memberikan stimulus yang lebih baik kepada siswa. Dan oleh karena itu dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau yang lebih dikenal dengan istilah PAIKEM. Karena itu kami merumuskan suatu masalah dalam pembelajaran kita pada mata kuliah hari ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengertian model PAIKEM. Yang kedua, bagaimana karakteristik model PAIKEM. Yang ketiga, bagaimana prosedur penerapan strategi model PAIKEM. Yang keempat, bagaimana skenario penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran PAIK. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih mendalam, perlu kita ketahui bersama bahwa apa pengertian dari model pembelajaran PAIKEM tersebut. Sesuai yang saya jelaskan tadi, PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM adalah salah satu model pembelajaran yang mentitik fokuskan pada siswa yang berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran ini mengilustrasikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan peserta didik dilibatkan langsung untuk berpartisipasi selama proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menciptakan ide-ide yang menarik minat belajar siswa. Adapun kriteria pendekatan PAIKEM, yang pertama adalah pembelajaran aktif. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran inovatif. Yang ketiga, pembelajaran kreatif. Yang keempat, pembelajaran efektif. Kemudian yang kelima, pembelajaran menyenangkan. Oke, jadi dari kelima kriteria tersebut kita akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang kita maksud tadi. Yang pertama adalah pembelajaran aktif. Belajar aktif
adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru, kemudian menyimpannya dalam otak. Karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah faktor kelemahan otak manusia itu sendiri. Pembelajaran aktif adalah bahwa dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan penalaran atau alasan, ide, menemukan kaitannya yang satu dengan yang lain, kemudian mengkomunikasikan gagasan, mengemukakan bentuk representasi yang tepat, dan menggunakan semua itu untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang paling utama yang menjadi keaktifan siswa di dalam kelas adalah munculnya rasa ingin tahu, ketertarikan dan minat siswa terhadap hal yang sedang dipelajari. Untuk itu, melalui berbagai teknik dan metode, guru harus berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan suasana sedemikian rupa guna memicu rasa kepenasaran siswa aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan atau mempresentasikan sebuah gagasannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi model-model pembelajaran menyenangkan yang bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan sebuah pembelajaran. Melalui model pembelajaran inovatif, peserta didik harus terbebas dari perasaan bosan, malas, ketakutan akan kegagalan, atau perasaan tertekan dikarenakan tenggang waktu tugas dan lainnya. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan. Misalnya, saat ini tengah ramai pembelajaran dengan komputer atau dikenal dengan pembelajaran berbasis komputer (PBK) yang bermodel drill, tutorial, atau simulasi. Materi pembelajaran yang tadinya disampaikan secara lisan oleh guru dapat dibaca sendiri oleh siswa melalui layar komputer maupun ketika diproyeksikan secara visual di depan kelas. Yang ketiga adalah pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta, mengarang, membuat kerajinan tangan, mempraktikkan kesenian dan lain-lain, maupun pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Pembelajaran tingkat dasar pada umumnya masih mengupayakan pengembangan kemampuan berpikir rasional logis. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dituntut untuk senantiasa kreatif dalam merancang pembelajaran serta memiliki beragam strategi pembelajaran yang digunakan agar pembelajaran tersebut memenuhi beragam tingkat kemampuan siswa di kelas. Pengetahuan siswa yang diperoleh dalam hal ini berdasarkan pengalamannya sendiri, bukan ditransfer oleh pengetahuan oleh guru. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran efektif. Efektif kita ketahui bersama artinya adalah berhasil mencapai tujuan. Bagaimana yang diharapkan, dengan kata lain, dalam pembelajaran telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan dan harapan yang hendak dicapai. Dalam konteks pembelajaran, suatu pembelajaran dapat dinilai efektif bila pembelajaran itu telah mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan dalam kurikulum, yang pada dasarnya tujuan khusus tersebut telah mengacu kepada tujuan umum pendidikan nasional yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3, yang isinya adalah pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan paling utama adalah tidak membosankan peserta didik. Jadi suasana seperti itu akan membuat peserta didik bisa lebih terfokus dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Kita lanjut ke slide karakteristik model pembelajaran PAIKEM. Yaitu yang pertama adalah berpusat kepada siswa. Jadi karakteristik siswa sebagai student centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas belajarnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman langsung terhadap siswa. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa, direct experiences, dengan pengalaman langsung pada pembelajaran melalui metode ceramah. Semisal, pada mata pelajaran membuat pola, siswa akan dihadapkan pada sesuatu yang nyata dan konkret sebagai dasar untuk lebih memahami hal-hal yang lebih abstrak. Kemudian yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Pada model pembelajaran PAIKEM, pemisahan antara mata pelajaran tidaklah begitu jelas dengan fokus pembelajaran pada pelajaran. Membuat pola misalnya diarahkan kepada pokok pembahasan dalam membuat pola busana anak. Kemudian yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. PAIKEM menyajikan sebuah konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Semisal, pada mata pelajaran membuat pola, siswa akan mampu memahami konsep membuat pola busana anak secara utuh. Kemudian yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran PAIKEM bersifat fleksibel di mana seorang guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, maupun kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah dan siswa. Seperti mata pelajaran membuat pola dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya. Misalnya, mata pelajaran menggambar busana untuk melihat macam-macam desain busana anak dan lain sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. PAIKEM mengadopsi prinsip pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, gembira, dan sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, kritis, dan berpikir kreatif. Memberikan kebebasan terhadap siswa selama belajarnya sambil bermain, melakukan hal-hal yang menyenangkan, namun tetap dalam keadaan belajar dan memahami pelajaran yang sedang disampaikan oleh pendidiknya. Sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan ini merupakan kumpulan kesan-kesan dan informasi yang terhimpun dalam pengembangan empirik dan partikular. Oleh karena itu, jasmani dan rohani kita perlu mendapatkan kebebasan dalam menerima kesan dan lingkungan yang belajarnya, dalam memanifestasikan kehendak serta tingkah laku peserta didiknya. PAIKEM ini memberikan kenyataan belajar dan pengalaman belajar yang penuh sensasi terhadap siswa dalam menerima pendidikan serta menyenangkan. Kita lanjut ke prosedur penerapan strategi PAIKEM. Jadi kita artikan bahwasanya model PAIKEM ini dapat diartikan sebagai model pendekatan dalam mengajar, approach learning, dalam yang dikombinasikan dengan berbagai alat pembelajaran dan metode-metode tertentu yang disertakan dengan
penempatan lingkungan yang baik, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik akan mudah dan menyerap materi yang diberikan. Adapun prosedur-prosedur yang diterapkan dalam penerapan strategi PAIKM, yang pertama adalah merencanakan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah pembelajaran yang menarik dan menantang. Yang ketiga adalah anak didik menjadi pusat pembelajaran. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah PAIKM. Jadi sebagai tahapan yang strategis pencapaian kompetensi, kegiatan PAIKM perlu didesain dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil maksimal. Berdasarkan panduan penyusupan KTSP, kegiatan pembelajaran terdiri dari tatap muka, kegiatan tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri yang tidak terstruktur. Dalam hal ini, guru perlu mendesain kegiatan pembelajaran tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Yang pertama adalah kegiatan tatap muka. Untuk kegiatan tatap muka dilakukan dengan strategi bervariasi, baik expository maupun discovery inquiry. Metode yang digunakan seperti ceramah, interaktif, presentasi, diskusi kelas, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, dian kooperatif, demonstrasi, eksperimen, observasi di sekolah, eksplorasi, dan kajian pustaka dan internet, tanya jawab atau simulasi. Tapi jika sudah ada sekolah yang menerapkan sistem SKS, maka kegiatan tatap muka lebih disarankan dengan strategi ekspositori. Kemudian lanjut, yang kedua adalah kegiatan tugas terstruktur. Bagi sekolah yang menerapkan sistem paket, kegiatan tugas terstruktur yang tidak dicantumkan dalam jadwal pembelajaran namun dirancang oleh guru dalam silabus maupun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan dengan strategi discovery inquiry. Metode yang digunakan seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. Kegiatan tugas terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemandirian belajar peserta didik. Peran guru sebagai fasilitator, tutor, teman belajar. Strategi yang disarankan adalah discovery inquiry dan tidak disarankan dengan strategi expository. Kemudian kita lanjut ke kegiatan yang ketiga adalah kegiatan mandiri yang tidak terstruktur. Kegiatan mandiri yang tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah discovery inquiry dengan metode seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. Jadi PAIKM dapat diterapkan dalam pembelajaran kontekstual dengan pendekatan konstruktivisme, dipandang sebagai salah satu strategi yang memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian kita lanjut, slide selanjutnya adalah PAIKM dalam proses pembelajaran. Jadi secara garis besar, proses pembelajaran dengan model PAIKM dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa terlihat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua adalah guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk sebagai sumber belajar yang menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyenangkan dan cocok bagi siswa. Kemudian saya kembalikan bahwasanya yang ketiga adalah guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku
dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat adalah guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif, interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima adalah guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan sebuah masalah, mengungkapkan gagasan, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah. Jadi PAIKEM diperlihatkan dalam berbagai kegiatan yang terjadi selama KBM atau pembelajaran di kelas. Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu skenario penerapan model PAIKEM. Yang pertama, bagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa istilah PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam hal ini, adapun skenario yang sudah disusun atau yang terdapat dalam penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah ada yang namanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, skenario adalah rencana lakon, sandiwara, atau film demi terjadinya interaksi secara terperinci. Sedangkan penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI merupakan kegiatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan merupakan suatu kegiatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai suatu tujuan dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh sesuatu kelompok atau golongan. Kemudian langkah-langkah atau tahap-tahapan yang terjadi pada penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, yaitu sebelum memulai pembelajaran, pendidik akan melakukan kesiapan peserta untuk memulai pembelajaran. Pendidik akan membuka pembelajaran dengan memberikan salam dan meminta peserta didik untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya ada yang beberapa aspek yang dilaksanakan pendidik. Yang kedua adalah tahap kedua adalah presentasi materi, yaitu presentasi konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian presentasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan serta media yang digunakan dalam media pembelajaran sebaiknya dapat menarik semangat peserta didik. Contohnya, media pembelajaran audiovisual dengan menayangkan video pendek tentang materi meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Kemudian tahap ketiga, yaitu membimbing kelompok belajar. Yang pertama adalah menempatkan siswa kepada kelompok belajar. Setelah menonton video pendek, siswa akan dibentuk kelompok belajar agar mampu berdiskusi dan aktif memaparkan gagasan kepada peserta didik lainnya. Yang kedua adalah pendidik memberikan lembar kerja atau LKS adalah bahan ajar yang biasanya digunakan di sekolah agar alat bantu untuk siswa belajar dan berlatih. Yang ketiga yaitu memberikan hubungan kepada kelompok yang membutuhkan. Pendidik bukan hanya sebagai pendorong, akan tetapi sebagai juga pengontrol dan garda terdepan untuk peserta didik dalam butuh kebimbingan. Yang keempat yaitu mengumpulkan hasil kerja kelompok. Setelah didiskusikan, maka setiap kelompok akan mengumpulkan hasil kerja sesuai KS yang diberikan oleh pendidik. Yang selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik.
Yang pertama adalah memberikan kesempatan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan LKS. Presentasi kelompok memiliki berbagai fungsi. Yang pertama adalah kegiatan presentasi memungkinkan peserta didik untuk berbagi informasi, pengetahuan dan atau temuan mereka yang kepada audiens. Kedua adalah presentasi kelompok dapat menambah keterampilan berbicara di depan umum dan lain-lainnya. Kemudian yang tahap kelima adalah pengembangan dan penerapan. Yaitu pertama, membimbing peserta didik menyimpulkan seluruh materi pembelajaran yang telah dipelajari. Setelah mendengarkan hasil presentasi dan penjelasan pendidik, maka peserta didik dapat menyimpulkan seluruh materi. Hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa, memperkuat pemahaman, membantu informasi tersimpan dalam memori jangka panjang, mengidentifikasi poin atau ide pokok dan membuat siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Dan terakhir adalah tahap keenam, menganalisis dan mengevaluasi. Yang pertama adalah membantu siswa untuk melakukan refleksi, memberikan penilaian pada akhir pembelajaran dalam bentuk tes. Selain itu, pendidik dapat pula memberikan evaluasi di akhir semester dengan berbagai cara. Di antaranya adalah tes tulis atau terdiri dari tugas, harian, UTS, semester, UAS. Kemudian ada tes lisan yang biasanya berisi hafalan ayat, nilai niat secara rukun dan lain-lain. Praktik sholat seperti praktik wudhu dan lain sebagainya. Kemudian penilaian proses dilakukan ketika peserta didik selama mengikuti pelajaran. Slide terakhir adalah kesimpulan atau kesimpulan dalam materi yang dalam PAIKEM ini. Kita lihat bahwasannya PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM adalah salah satu model pembelajaran yang menitik fokuskan kepada siswa untuk berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung. PAIKEM memiliki beberapa karakteristik, yakni berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung terhadap siswa, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Dalam metode pembelajaran ini terdapat 6 tahap yang harus dilakukan di dalam skenario penerapannya. Baik, mungkin itu yang sempat saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para pendengar yang mendengarkan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya menutup pemaparan hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.